Selamat malam Smart Listeners seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya William Darmawan hadir menjumpai Anda kali ini dalam Smart Motivation. Dan kita akan melanjutkan topik yang kita bahas selama 3 minggu ke belakang. Kali ini bagian yang keempat, The Neuroscience of Money Habits Part 4 atau Part 4. Untuk Anda semua silakan bergabung bersama kami di WhatsApp di 0812 11 12 959. Dan kami juga sedang live streaming di YouTube channel Smart FM. Jadi Anda bisa menyaksikan juga selain Anda yang tentunya berada di 6 kota mendengarkan perbincangan di malam hari ini. Bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant, Pak Eloy Zaluku. Halo Pak Eloy. Yes, halo Mas William, selamat malam dan seperti biasa, semangat pagi. Gimana kabarnya Pak Eloy? Alhamdulillah luar biasa, siap menginspirasi Indonesia Raya. Baik, untuk Anda semua silakan kalau ingin bergabung, memberikan pendapat atau tanggapan boleh ke WhatsApp juga ya di 0812 11 12 959. The Neuroscience of Money Habits bagian yang keempat, semua listeners. Dan sebelum itu kita masuk ya ke bagian keempat, mungkin Pak Eloy ingin membuka nih ya tentang topik yang kita angkat di malam hari ini. Sure, thank you. Semua listeners, kita tiba di final part dari tema The Neuroscience of Money Habits. Saya recap 2-3 menit apa yang sudah kita pelajarin 3 pekan sebelumnya ya, Mas William. Jadi kita sudah membahas The Neuroscience of Habits Part 1, bagaimana otak membentuk kebiasaan finansial setiap orang. Bahwa kebiasaan financial smart listeners dan saya tidak hanya soal disiplin, tapi juga hasil dari jalur saraf di otak yang terbentuk selama bertahun-tahun. Itulah kenapa kita menyebutnya neuroscience, kebiasaan keuangan. Lalu kita masuk ke part 2, kita bicara mengenai 3 topik utama. Mengapa kita melihat uang dengan cara yang berbeda? Nah, kita udah bahas itu. Kita sudah membahas keberuntungan dan resiko. Kita sudah melihat pentingnya berlatih contentment atau hati penuh syukur. Lalu di part 3 pekan lalu kita bicara mengenai 3 topik besar juga. Pertama, keajaiban pertumbuhan yang berlipat sering disalahpahami. Yang kedua, membangun kekayaan versus menjaga kekayaan. Lalu yang paling saya suka adalah pembahasan kita yang terakhir, yaitu cukup satu momen tepat untuk menang. Jadi kalau dilihat, kita sudah bahas berarti 7 topik khusus mengenai topik ini, tema ini. Dan malam ini kita akan selesaikan dengan part 4, yaitu kebebasan, kekayaan terbesar dalam hidup. Yang kedua, paradoks pengakuan. Saat dunia kagum pada barangmu, mobilmu, rumahmu, bukan dirimu. Dan yang terakhir, kekayaan sejati adalah justru hal-hal yang tidak terlihat. Itu, Mas William. Sebelum jeda, kita akan masuk ke yang pertama ya untuk sesi malam hari ini. Kebebasan adalah kekayaan terbesar dalam hidup. Boleh di-highlight atau dibuka nih Pak, di segmen 1 ini. Very good. Saya akan pelan-pelan ya, semua listeners, karena ini sudah jam 8 malam, jadi perlu konsentrasi tingkat tinggi. Semua listeners, ada satu paradoks menarik dalam hidup, khususnya kehidupan modern kita saat ini. Apa itu? Kita mengejar uang dengan begitu keras, begitu agresif, begitu serius. Dan itu penting. Lah iya, uang sekolah anak, lah iya, cicilan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi, Morgan Housel di dalam 3 bukunya yang terkenal itu mengingatkan kita bahwa sesungguhnya yang kita cari bukanlah uang itu. Yang kita rindukan jauh lebih sederhana sebetulnya. Jauh lebih sunyi, jauh lebih spiritual. Apa itu? Kita ingin hidup tenang, kita ingin punya ruang bernafas lega, dan kita ingin memiliki kendali atas waktu kita sendiri. Maka semua listeners, Morgan Housel menyebutnya freedom. Itulah yang kita cari sebenarnya. Freedom, kebebasan. Loh, kebebasan apa sih?
Kebebasan menentukan ritme hidup kita sendiri. Kebebasan memilih pekerjaan yang sesuai prinsip nilai hidup kita. Kebebasan mengambil cuti tanpa rasa cemas dan rasa bersalah. Mhm. Kebebasan untuk berkata tidak pada hal yang menguras pikiran, tenaga, jiwa kita. Iya. Kebebasan untuk memberi waktu bagi hal-hal yang kita tahu ini bernilai. Kesehatan kah? Keluarga kah? Iman kita kah? Pikiran yang tenang kah? Small listeners, realitanya seringkali kita keliru mengira bahwa orang-orang yang paling kaya adalah mereka yang memiliki paling banyak barang mewah. Mhm. Tetapi jika small listeners perhatikan dengan hati jernih, dan saya sedang mengajarkan diri saya sendiri untuk punya hati jernih ini juga, bahwa ternyata orang yang paling kaya sebenarnya adalah mereka yang paling bebas, Oh, wow. tanda kutip ya, mengatur hidupnya. Ada orang yang memiliki banyak uang, small listeners, tapi waktunya bukan miliknya. Energinya milik tuntutan. Tuntutan siapa? Well, orang-orang di luar dirinya. Mhm. Keputusannya milik ambisi orang lain. Jadwalnya milik industri, milik dunia. Mhm. Dia tampak sukses di luar, tetapi di dalam, oh man, dia sedang dikejar sesuatu yang tidak pernah dia kejar secara sadar, yaitu apa? Validasi, pengakuan, ketakutan kalau dia sampai terlihat gagal di mata orang-orang yang melihat media sosialnya. Oh, wow. Kita akan lanjutkan lebih dalam mengenai hal ini karena saya tahu apa yang ada dalam pikiran semua listeners. Come on Eloy, bukankah realitanya memang kita harus berlomba-lomba, karena kalau tidak, sama seperti singa di tengah hutan Afrika, katanya begini, pagi-pagi dia harus berlari mengejar mangsanya, dan mangsanya juga harus berlari kencang, kalau enggak dia akan menjadi makanan siang itu. Oh, I know, kita akan bahas lebih dalam nanti di segmen 2. Untuk Anda semua silahkan bergabung di WhatsApp kami di 0812 11 12 959. Kami kembali setelah jeda. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation, ditemani oleh saya William Darmawan. Topik kita adalah The Neuroscience of Money Habits bagian keempat bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant, Pak Eloy Zaluku. Pak Eloy, di masa modern ini ya, bahkan bukan hanya masa modern, dari masa dulu gitu ya, uang ini kan sangat berarti bagi kita. Nah, kaitannya juga dengan apa yang kita bahas pada malam hari ini, apa ya Pak, renungan soal uang ini? Very good, very good. Betul, itu ada istilahnya kan, uang adalah alat. Artinya uang sangat bermanfaat. Kita semua butuh uang. Apalagi di kondisi ini tahun 2025, semua barang-barang, aduh, makin lari, makin naik aja harganya. Tetapi juga uang mulia jika digunakan untuk kebaikan. Namun Morgan Housel itu mengingatkan kita bahwa uang tetap alat. Yang artinya bila alat menjadi tujuan hidup, kita kehilangan arah hidup. Bahwa uang penting banget dan kita harus cari, betul. Kita harus kelola dengan baik, kita investasikan, betul. Dan di 3 pekan sebelumnya kita sudah katakan bahwa cara smart listeners, cara Mas William, cara saya memandang uang, itu 90% tidak didorong oleh logika sadar kita, enggak. Didorong oleh referensi, pengalaman masa lalu. Nah, bila harta kemudian menjadi tuan, dan kita udah bahas sebelum-sebelumnya, kok bisa menjadi tuan?
maka kita kehilangan diri kita, dan itu terjadi di banyak pengalaman hidup. Bila kita harus mengorbankan keluarga, kesehatan, dan ketenangan demi lebih banyak uang atau tidak bersyukur dengan yang ada, maka kita bukan sedang mengumpulkan kekayaan, kita sedang membangun penjara dengan tangan kita sendiri. Jadi itu inti dari yang namanya uang adalah alat. Betul, sangat penting. Tetapi ingat, uang tetaplah alat. Jangan sampai kita membangun penjara dengan tangan kita sendiri. Dan itu bisa dilakukan tanpa sadar. Oke, dan kita kan sering mendengar time is money gitu ya Pak, istilahnya. Oh wow, ya ini istilah yang populer banget juga ya. Betul. Tetapi sekali lagi Morgan Housel mengingatkan, waktu jauh lebih berharga dari uang. Karena uang bisa dicari kembali, sementara waktu tidak pernah kembali. Semua listener, coba pikirkan. Jika ada tahap dalam hidup kita, let's say ketika kita mulai bisa memilih, bukan dipaksa keadaan. Ketika kita bisa menolak hal yang tidak sesuai dengan prinsip nilai hidup kita. Ketika kita bisa berkata, cukup, dengan hati yang tenang, damai ya. Bukan karena menyerah tanpa kerja, gitu ya. Sebetulnya itulah momen ketika kita telah memasuki tahap kekayaan yang sesungguhnya. Mengatakan cukup itu loh. Jadi uang yang baik memberi ruang bagi jiwa untuk bernafas lega. Betul. Uang yang benar memberi energi, bukan menyedotnya. Uang yang sehat memberi kebebasan, bukan perbudakan. Jadi smart listeners, mungkin ukuran keberhasilan kita sesungguhnya bukan lagi seberapa keras kita bekerja, tapi seberapa dalam kita bisa, tanda kutip ya, hidup yang sebenarnya. Karena kekayaan tertinggi adalah ketika kita tidak lagi diperintah oleh ketakutan dan pembuktian, validasi, tapi dipimpin oleh kebebasan dan ketenangan. I know ini terdengar bisa sangat idealis, tetapi di tengah-tengah, dalam tanda kutip, kegilaan hidup saat ini, yang semua orang berlomba-lomba untuk mencari validasi dan bisa kehilangan esensi kehidupan, Morgan Housel memunculkan buku ini, dan menurut saya ini sangat membantu kita untuk menjaga kewarasan di tengah-tengah dunia yang semakin menggila ini. Jadi pada titik itu kita memahami uang bukanlah tujuan, bahwa kita butuh uang, kita mau uang, saya juga mau punya uang sebanyak-banyaknya, saya juga bekerja, tapi saya harus mengingatkan diri, uang hanyalah jembatan menuju hidup yang lebih utuh, lebih merdeka, dan pada akhirnya yang dicari sebenarnya adalah hidup yang lebih damai. Itu dia renungan soal uang ya, Smart Listeners. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua nih Pak. Tadi sempat dikatakan juga ya di sisi awal bahwa saat ini dunia tuh banyak yang kagum pada barang yang kita miliki. Kadang-kadang bukan kemampuan gitu ya, keterampilan, karya. Ini kira-kira kenapa ya Pak? Apakah memang pada masa saat ini tuh seperti itu kondisinya? Ya memang benar banget sih, dan itulah alasan juga kenapa saya mengajak kita membicarakan ini. Itulah ironi ya, yang halus banget namun mendalam, smart listeners. Tadi dikatakan oleh Mas William, ini zaman dimana wah segalanya tuh kalau bisa kelihatan wah. Betul. Dan semakin mudah kita melihat kesuksesan orang lain kan sekarang. Gampang menilai sekarang itu ya. Media sosial kan kita bisa lihat dulu tuh kita hanya membandingkan diri dengan tetangga ada ya. Sekarang kita bisa melihat kehidupan orang yang bahkan tidak kita kenal di ujung dunia mana gitu. Dan kehebatan seorang marketer adalah membuat produk yang tadinya kita rasa tidak kita butuhkan, sekarang kita berpikir kita butuhkan. Oh itu marketer yang hebat itu, dan ada sekolahnya kan. Jadi jangan-jangan apa yang sekarang anak-anak kita, pasangan kita, diri kita sendiri merasa I need that particular car. Saya butuh mobil itu. Saya butuh iPhone itu. Saya butuh whatever you name it. Benarkah engkau butuh? Atau sebetulnya kita adalah kalau tidak menggunakan korban, kita adalah ya orang-orang yang terbawa oleh
para influencer di luar sana. Jadi, disinilah paradoks besar yang disampaikan oleh Morgan Housel. Ketika seseorang lewat mengendarai mobil mewah, kebanyakan orang melihat mobil itu tidak berkata betapa hebatnya orang yang punya mobil ini. Enggak. Ternyata research-nya nggak begitu. Justru orang-orang yang melihat kendaraan mewah itu, mereka berkata, mobilnya bagus. Kapan ya gue punya? Jadi kita tidak sedang memuji orang yang punya kendaraan atau jam atau whatever you name it. Kita sedang memuji produknya dan kita berharap Kita dan pemiliknya. kita pemiliknya. Itulah ironinya. Sementara banyak orang berlomba-lomba untuk sampai berpuluh-puluh tahun dalam hidup habis waktu, tenaga, pikiran untuk membayar cicilannya. Bagi orang-orang yang kaya raya, Anda tidak perlu mendengarkan percakapan ini ya, karena Anda merasa, hey, I have the money, dan yang saya pakai pun cuma 1% dari semuanya. Ini bukan untuk ibu bapak. Ini adalah orang-orang yang sedang berjuang untuk prioritas hidup yang lebih penting daripada sekedar validasi. Oke. Jadi memang ya ini sebetulnya ironi ya di masa saat ini, dan apakah ada kaitannya juga nih Pak, penghormatan terhadap apa yang ia kenakan gitu ya. Misalnya pakaian tadi, mobil, terus juga jam tangan yang mungkin mewah gitu ya. Nah ini seperti apa kaitannya Pak Eloy? Ya memang sebenarnya kan kita mencari pengakuan, validasi. Dan ketika di dalam diri kita itu ada kekosongan, yang paling mudah untuk kita menarik perhatian orang adalah apa yang terlihat. Itulah kenapa kita berlomba-lomba. Ada banyak orang yang bekerja keras bukan untuk kebutuhan hidup, tetapi untuk kesan hidupnya hebat. Oke. Mereka takut terlihat tertinggal, takut dikira tidak sukses, takut dibandingkan. Mereka mengejar merek, citra, simbol. Mereka membayar mahal bukan untuk barangnya, tetapi untuk rasa, look at me, saya berhasil. Dan by the way, saya mengatakan ini, utamanya saya lagi belajar loh ini. Di depan saya ini ada satu buku yang sangat bagus dari Dr. Michael Gervais. Judul bukunya adalah Stop Worrying About What People Think of You. Dia adalah seorang performance psychologist. Dia membantu para atlet untuk kemudian bisa masuk sampai Olimpiade dan menjadi juara-juara dunia. Itu namanya Michael Gervais. Dan dia menemukan orang-orang yang kemudian berkarya dalam hidup dan bertahan lama dan bahagia, damai adanya, adalah orang-orang yang sudah meninggalkan validasi. Yang berkarya itu cuma sekedar mencari dan mendengarkan apa kata orang tentang dirinya. Justru ketika seseorang terlalu fokus dan terlalu khawatir tentang apa kata orang tentang dirinya, orang ini biasanya kehilangan arah dan akhirnya tidak memberikan manfaat apa-apa bagi dunia. Nah, menarik tadi disampaikan juga soal meninggalkan validasi gitu ya Pak ya. Ini satu perenungan yang bisa kita petik di sesi ini ya. Dan kita tuh sering lupa bahwa kemampuan untuk menikmati hidup sederhana itu sebetulnya adalah tanda jiwa yang sudah matang. Setuju nggak sih Pak Eloy? Oh wah, benar banget. Benar banget. Kalimatnya adalah kemampuan untuk menikmati hidup yang sederhana. Ada tanda catatan kakinya ya Mas. Tanpa rasa malu adalah tanda jiwa yang sudah matang. Bukan berarti kita tidak boleh menikmati kemewahan loh ya, bukan. Silakan, nikmatilah jika itu lahir dari sukacita, bukan dari kecemasan pembuktian validasi. Tetapi jika kita butuh barang untuk merasa, aku lebih bernilai, maka kita sedang menyerahkan harga diri kita pada benda-benda mati, dan sebetulnya itulah tanda kita kehilangan jati diri. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Untuk Anda semua yang ingin memberikan pendapat, kami tunggu di 0812 11 12 959, dan kami ajak Anda juga untuk menyaksikan di YouTube channel Smart FM. Kami kembali setelah yang berikut. Smart FM, the spirit of Indonesia.
Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Topik kita di malam hari ini adalah The Neuroscience of Money Habits bagian yang keempat. Sudah ada beberapa pendapat yang masuk ya di WhatsApp kami di malam hari ini di 0812 11 12 959. Namun saya hold dulu supaya lengkap nih ya, karena ini udah masuk ke bagian yang keempat, Smart Listeners. Nah, jadi memang ya di saat ini itu juga ada faktanya gitu ya. Orang yang benar-benar hebat justru mereka jarang peduli gitu ya untuk terlihat hebat. Bahkan bisa dikatakan jarang pamer, jarang mencari validasi, bahkan tidak perlu mencari validasi. Faktanya seperti itu ya. Nah, ini gimana nih Pak Eloy? Iya. Memang begitu. Orang-orang yang sudah hebat, ya udah tenang aja kan hidupnya. Tidak berburu spotlight. Mereka sibuk membangun kualitas hidup, bukan lagi pencitraan. Orang lain mungkin memamerkan hasil karyanya dengan ya barang-barang mewahnya, tetapi justru orang-orang yang truly hebat memelihara proses. Orang lain mencari perhatian, orang-orang yang hebat sibuk untuk memberikan nilai manfaat. Jadi itulah yang kita bahas. Ada sebuah kedewasaan yang lahir ketika seseorang berkata begini loh, small listeners. Saya tidak perlu dilihat hebat di mata manusia. Saya ingin menjadi berarti di mata Tuhan, di mata keluarga saya, dan diriku sendiri. Itu bukan rendah diri, bukan. Itu kemerdekaan jiwa. Itu tanda bahwa seseorang sudah pulang bukan ke rumah fisiknya, tetapi ke rumah identitas batiniahnya. Nah, saya harus hold di sini. Saya mau mengatakan begini dulu ya. Saya ini menuliskan buku mengenai sales warrior. Saya memberikan training mengenai sales warrior. Dan I know, ini banyak klien kami yang di bulan November, Desember ini lagi mengejar untuk mencapai target penjualannya. Jangan sampai semua listeners merasa saya tuh membahas semua ini. Itu kemudian saya melupakan loh bahwa hey, kerja. Ayo, kamu pasti bisa mencapai targetnya. Bukan. Tetapi hidup itu tuh ada balance-nya. Kapan kita kejar, kapan kita masih mengingatkan diri, hey, yang ku kejar ini sebetulnya sudah membawa saya pulang ke rumah batiniah identitas sejati saya, atau ini hanya membawa saya pulang ke rumah fisik dan produk-produk mewah ini. Itu justru kedewasaan yang sejati. Dan itu yang kita bahas di dalam sesi-sesi ini. Oke, baik ya. Dan faktanya, smart listeners ya, ini juga memang sudah banyak yang merenungi kali ya, kalau Anda sering mengikuti Smart Motivation, bahwa kekayaan sejati itu adalah yang tidak terlihat. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang kita bahas di sesi ketiga ini. Mungkin Pak Eloy bisa memberi makna lagi nih, kekayaan sejati yang tidak terlihat itu seperti apa sih, Pak? Ya, Mas William, kan kita mengira ya kekayaan adalah apa yang terlihat oleh mata. Sama, siapa sih yang kemudian ya mau mengentertain apa yang dilihat oleh mata ini? Rumah besar, mobil mewah. Ini bentar lagi akhir tahun kan, liburan. Glamor daya. Makan di restoran enak, mahal, pakaian bermerek, jam tangan yang New Year's bersinar. Eve, ya. Oh man, so good. Semua orang pasti pingin, aku juga mau, tetapi kan pembahasan ini untuk mengingatkan kita, hey, come on, remind yourself. Kita itu melihat itu semua dan berkata, orang itu pasti kaya. Padahal begitu sering yang kita lihat bukan kekayaan, yang kita lihat adalah, tanda kutip nih, konsumsi. Itu halus sekali loh perbedaannya sama listeners, tetapi di sanalah banyak hidup menjadi lelah. Kita melihat kulit luar, lalu kita mengira itu isi. Kita membaca penampilan, lalu kita simpulkan, itu realita hidup. Dan tanpa sadar, kita ikut berlari mengejar hal-hal yang tampak, yang kelihatan hebat.
Kita jadi tanpa ikutan ya. jadi ikutan tanpa memperhatikan kedalaman yang Hmm. ada sesuatu yang tidak tampak dari semua ini. Nah, Morgan Housel mengingatkan, ini kalimatnya. Kekayaan sesungguhnya adalah apa yang tidak kamu lihat, smart listeners. Kekayaan sesungguhnya adalah nilai tabungan yang tidak diumumkan. Investasi rutin yang bertambah setiap bulan. Jumlah saldo di rekening darurat yang tidak pernah diunggah di depan publik. Dan pilihan hidup yang mungkin tidak tampak glamor, tetapi menciptakan kedamaian jangka panjang. Oh, itu tidak diumbar. Tidak diumbar. Kan ada orang yang mengumbar, apalagi sampai flexing begitu ya. Wah, kekayaan. Tetapi pertanyaannya, benarkah? Kalau sampai terjadi hal-hal darurat, bisa bertahan nggak dia? Atau justru habis dikejar-kejar oleh pinjaman online dan seterusnya. Sekali lagi, bagi semua listener yang sudah kaya raya 7 turunan nggak habis uangnya, this is not for you. Tetapi masih 90% lebih masyarakat Indonesia, mereka perlu mendengar ini. Ya. Orang yang benar-benar kaya sering terlihat biasa saja. Bukan karena mereka tidak mampu membeli hal yang mewah, tapi karena mereka memiliki prioritas lain. Dan ketenangan batin, ruang bernafas lega, perlindungan masa depan, dan kebebasan dari ketakutan finansial. Intinya begini, small listeners. Orang-orang yang truly hebat, mereka tidak hidup untuk menjadi sorotan dan mencari validasi. Betul. Mereka hidup agar hatinya tetap tenang ketika lampu dunia padam, dan justru karena ketenangan itulah mereka bisa berpikir kritis. Dan banyak orang bisa mengumpulkan kekayaan yang baik. Memang tidak dalam satu malam, tetapi dalam perjalanan jangka panjang, mereka menikmati prosesnya. Dan mereka nanti sampai tua bisa menikmatinya dalam hidup. Itu yang kita cari, itu yang saya mau, itu yang saya cari. Betul ya. Kadang-kadang kita kan suka kagum gitu ya ketika lagi di restoran, di kafe gitu ya. Ada yang turun di mobil mahal, 2 pintu gitu ya, kagum. Tapi kan kita nggak tahu ya di balik itu apakah cicilannya mungkin masih panjang atau mungkin dia juga sedikit terpaksa gitu ya setiap membayar cicilan karena cukup berat. Nah ini juga kan kaitannya dengan keterangan batin, smart listeners. Nah ini gimana Pak Eloy menyorotinya? Oh iya, dan lebih, saya tidak berbicara mengenai sok moral-moralan lah ya, tapi pertanyaannya adalah mobil yang mewah itu didapatkan dengan cara apa? Dulu ada satu penceramah hebat pernah mengatakan begini, untuk apa mobilnya mewah, tetapi orang yang ada di dalamnya, pemilik mobil mewah itu murahan. Loh, kok murahan? Karena cara mendapatkannya menghalalkan segala cara. Well, maaf nih, kalau sekedar menghalalkan segala cara, saya pernah diajarin caranya. Dan di dalam profesi seperti yang kami lakukan 20 tahun terakhir, kalau saya ikut dengan permainan yang ada di luar sana, saya juga bisa mendapatkan banyak. Apalagi menjelang akhir tahun seperti ini, Mas William. Banyak perusahaan yang mau menghabiskan budget tahunannya. Hanya satu cara, markup 20-30%. Oh, itu udah tawaran yang kami dapatkan selama 20 tahun terakhir. Kalau kami memainkan itu, kemungkinan kita lagi nggak berbicara di sini loh, Mas William. So, tadi bukan hanya ketenangan jiwa, tetapi kemudian cara mendapatkannya juga. Apa kabarnya? Demikian, Mas William. Oke. Baik, ya ini menarik ya di sesi ini ya. Kalau gitu saya langsung boleh sapa smart listeners yang Silakan. Setelah mengirimkan pertanyaan di malam hari ini. Saya akan buka WhatsApp terlebih dahulu ya. Oke, selamat malam dari Mbak Andin di Lampung ya, mendengarkan lewat streaming di malam hari ini. Bagi saya adalah ketenangan batin, tapi godaan saat ini adalah semua teman-teman bahkan keluarga sendiri itu menunjukkan kekayaannya. Tidak jarang saya melihat saudara-saudara jauh ketika lebaran itu pada pamer. Nah, Ibu Andin di Lampung ya. Kita jarang dapat pendengar dari Lampung tapi dia mendengarkan lewat internet. Oke, Pak Eloy. Wow. Ibu Andin, ternyata you are not alone. Anda tidak sendirian. Saya pun
merasakan tekanan yang sama. Dan tinggal sekarang perjuangan kita adalah apakah kita akan, tanda kutip nih, ikut di dalam permainan ini. Cara ikutnya ada dua. Yang pertama adalah kita kejar, kita kejar, kita kejar, kita kejar. Dan ketika kita dapatkan, kita juga memamerkannya. Kita pemain. Atau kita kejar, kita kejar, kita kejar. Dan karena kita belum mendapatkannya, kita kemudian jadi frustrasi. Dua-duanya tidak dianjurkan. Jadi harus bagaimana? Saya lagi mengajarkan diri saya untuk membangun identitas dengan pemikiran begini loh. Sebelum kita umur 20 tahun, kita berpikir semua orang tuh memperhatikan dan peduli dengan apa yang kita pakai, peduli dengan apa yang kita punya. Sampai usia 20 tahun. Tetapi sampai nanti 20 ke 30 tahun, kita mulai sadar kok. Hanya sedikit orang yang peduli. Betul. Why? Mereka sibuk dengan kehidupan mereka sendiri-sendiri. Dan kalau sudah umur 40 tahun ke atas, saya baru 48 sih, hitungan 2 bulan lagi 49, masih muda juga. Tetapi kata orang-orang, usia 40 tahun tuh harusnya orang di dunia udah sadar. Nggak ada satupun orang yang peduli. Nggak ada yang peduli, why? Mereka terlalu sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. So, kalau kita menyadari kenyataan itu, udahlah, mereka pamer, udah biarin aja. Dalam pikiran Ibu Andin, biarin aja. Pertanyaannya di malam hari, dia tidur nyenyak atau tidak? Apa yang dia pamerkan itu? Sebenarnya, dari mana datangnya tuh uang? Dan kalau memang dari hal-hal yang baik, ya sudahlah, alhamdulillah, bersyukurlah. Dan kita tetap berjuang aja. Berjuang. Untuk apa? Ya kita tetap kehidupan yang lebih baik, tetapi kita tidak mau ikut di dalam permainan ini. Karena sebetulnya kalau kita bahas dalam, ini ada hubungan dengan kapitalisme ini. Tapi nggak usah ke sana. Tapi memang ada beberapa orang yang sebetulnya yang tahu bahwa kecenderungan hati manusia itu adalah berpamer-pameran. Dan disitulah banyak orang-orang kaya raya untuk mengumpulkan uang. Dan kita ini adalah pion-pionnya. Penyokongnya ya Pak ya. Penyokongnya. Ya, mereka sih makin kaya raya aja. Iya, Kitanya. Jadi ayolah, udah sadarlah. Apa sih yang butuh, kebutuhan, needs. Apa sih yang wants. Ini cuma kemauan sesaat. Ayolah kita belajar untuk lebih dewasa. Saya tidak mengatakan saya telah lulus loh. Justru saya membahas semua ini, saya lagi belajar. Dan mudah-mudahan kita bisa mengikutinya. Dan kita bisa hidup damai dan bisa hidup lebih tenang. Baik. Terima kasih Ibu Andin di Kota Lampung. Nanti kita akan lanjutkan membacakan WhatsApp. Namun kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Smart Motivation dan tidak terasa sudah masuk sesi terakhir di malam hari ini bersama dengan Pak Eloy Zaluku, Founder and Master Teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant. Topik kita adalah The Neuroscience of Money Habits bagian keempat. Anda yang belum sempat mengikuti bagian 1-3 itu kami simpan di YouTube Smart FM. Jadi Anda tinggal cari saja di sana ya untuk mengikuti secara lengkap episode ini. Saya kembali menyapa Smart Listeners. Selamat malam dari Ibu Fani di Kota Bandung. Pak Eloy, bagaimana caranya supaya saya lebih tenang dalam mengelola keuangan dan tuntutan lingkungan? Karena pekerjaan saya sebagai AE itu menuntut untuk memiliki gaya hidup yang tinggi. Nah, ini boleh ditanggapi ya. Dari Ibu Fani di Kota Bandung, silakan. Ya, Pak Eloy, audionya silakan. Apakah terdengar dengan jelas ini? Sudah jelas, Pak. Oke, jadi Bu Fani, thank you. I do understand. Dan saya tidak mau menyederhanakan kondisi Ibu sebagai account executive, sebagai orang sales.
sama seperti saya ini kan. Orang bilang public figure. Artinya ada standar tertentu. Dan ketika kita masuk ke dalam ruang training, ruang pelatihan, apalagi ketemu dengan teman-teman yang juga adalah agent-agent top di sebuah perusahaan asuransi, teman-teman sales yang, oh man, di industri tertentu, mobil mewah misalnya, itu ada orang-orang yang memperhatikan kita dari ujung kaki sampai ujung rambut. Oh, dan itu nggak gampang untuk mengelolanya. Sehingga saya pernah selama 20 tahun karir saya itu juga pernah masuk di dalam lingkaran atau pikiran untuk saya mau tunjukkan bahwa look at me. Tetapi memang dengan saya mengajarkan theocentric motivation and leadership itu menolong saya untuk ditarik turun ke bumi. Bahwa no. Banyak pembicara di luar sana, senior-senior, orang-orang hebat yang mereka sudah memilih jalur itu, yang mana memang sangat hebat, sangat kaya. Kan kalimatnya begini, where focus goes, energy flows. Kemana fokus mengalir, energi mengikuti. Jadi ketika fokusnya bangun pagi sampai larut malam adalah ayo money, uang, ayo, cara. Lama-lama ketemu kok. Tetapi kan selalu ada cost, ada harga dari semua perjuangan ini. Nah, pertanyaannya, Ibu Fani mau milih ke sana apa tidak? Atau tetap di dalam profesi sebagai AE, begitu ya. Dan ya, ayo, berpakaianlah yang rapi. Tetapi pertanyaannya, haruskah mahal? Nah, itu pilihan. Saya jaminlah, ada kok klien-klien, bahkan high-end, elit sekalipun, yang mereka menghargai AE, account executive, seorang salesperson, bukan dari pakaian. Saya tidak mengatakan pakaian boleh sembarangan. No at all. Harus rapi, harus elegan. Harus wangi. Of course, harus. Itu Kan ketemu standarnya. banyak orang. Ya harus, itu standar. Ya dong, kalau Anda tidak memenuhi standar itu, ya Anda salah profesi. Tapi yang sedang kita bahas adalah berlebihan karena Anda sendiri merasa kalau saya tidak punya mobil mewah, kalau saya tidak mengenakan merek ini, maka nanti saya tidak akan berhasil jualan. Itu mitos. Betul. Itu bohong. Tapi bukan berarti Anda di bawah standar pasar. Standar pasar itu adalah wangi, rapi, confident, you know your product. Anda tahu bagaimana melakukan handling objections. Itu saya bahas dalam namanya sales warrior. Tetapi hidup berlebih-lebihan, sebetulnya itu tanda belum tiba di rumah batinia kita. Oke, semoga terjawab ya. Artinya rapi, bersih, wangi, ya gitu ya, nggak dekil gitu ya, itu Nggak boleh dong. menjadi modal ya. Salah Menjadi- profesi itu masalah Menjadi profesi. modal untuk AE ya, tapi tadi berlebih-lebihan, harus menggunakan brand tertentu, udah punya standar, akhirnya memaksakan, itu tidak baik ya, atau mungkin mengganggu ketenangan batin kita ya Pak, kalau kata Dan Pak akhirnya Emma. menghalalkan segala cara akhirnya. Oke, baik ya. Saya sapa kembali, selamat malam dari Bapak Indra di Jakarta Timur. Dia memberikan pendapat, kekayaan batin menurut saya adalah yang paling penting. Bagaimana caranya kita di masa modern ini tidak terlalu banyak show off dan berkarya. Karena dengan karya itu kita akan abadi. Wah, keren banget nih Pak Indra. Oke. Ya, very good. Dan kita sudah bahas itu di episode pertama ya. Cara Pak Indra memandang hidup, memandang uang, itu 90% tidak ditentukan oleh pikiran sadar logika kita, tidak. Itu adalah pengalaman masa lalu, referensi masa lalu. Itulah sebab kenapa kita membahas pembahasan ini. Karena kita-kita yang ternyata sudah bertahun-tahun tuh
berlomba-lomba mencari validasi dan akhirnya diri kita, keluarga kita jadi suffer menderita hanya untuk mencari-cari pengakuan. Stop. Why? Kita udah bicarakan selama 4 episode. Tapi bagi kita juga yang terlalu menggaung-gaungkan bahwa uang tidak penting. Stop. Uang penting. Semuanya butuh uang. Iya, jadi gini loh, ada dua kutub yang seakan-akan tuh susah untuk dipertemukan. Yang satu seakan-akan tuh uang tuh tidak penting. Itu bohong. Tapi ada juga orang-orang yang segalanya adalah uang, mengalahkan segala cara. No. Theocentric motivation and leadership, the neuroscience of money habits, itu membawa kita ke tengah. Apa itu? Well, uang itu adalah alat. Kalau Tuhan percayakan itu kepada saya, maka uang ini pasti akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Kenapa? Karena saya akan membantu sekolah anak-anak, saya akan bantu orang-orang miskin. Karena itu saya harus berjuang. Ini badan saya anget nih. Kenapa? Ini kan bagi seorang trainer tuh menjelang akhir tahun seperti ini, padat jadwalnya nih Mas. Besok subuh training sampai malam lagi. Dan seterusnya. Harus berjuang, tetapi harus diingat. Sebenarnya nih apa sih yang sedang dikejar? Nah, balancing hidup yang seperti itulah yang sedang kita bahas. Dan ini ada hubungannya dengan tentu saja spiritual masing-masing. Tapi spiritual, ingat juga ada motivation di dalamnya. Yang saya mau katakan begini, saya belum menemukan ada satu penelitian yang mengatakan orang yang punya contentment, hati penuh syukur yang benar, itu membuat orang itu tidak antusias, semangat, komitmen di dalam mengerjakan pekerjaannya. Tidak ada. Jadi klien-klien di luar sana jangan berpikir, oh nanti kalau orang-orang kami itu punya hati yang content, penuh syukur, dia tidak akan mengejar targetnya. Nggak begitu kalau dia mengerti dengan benar. Betul. Memahaminya dengan benar. Memahaminya dengan benar. Jadi di satu sisi jangan jatuh pada uang tidak penting. Ini gini loh, uang itu kalau ada di tangan orang yang pandai bersyukur, semakin banyak uang, semakin bahagia orang itu. Betul. Tetapi kalau uang ada di tangan orang yang tidak pernah bersyukur, dia hanya show off, dia hanya membanding-bandingkan, maka uang yang banyak justru membuat dia semakin menderita. Oke, baik ya. Luar biasa ya, 4 episode kita bahas topik ini, banyak sekali manfaat dan hal positif yang bisa kita petik semua listeners ya. Bagaimana kita memaknai uang, kekayaan, dan juga harta yang kita miliki salah satunya. Baik Pak Eloy, ini tidak terasa tinggal 1-2 menit sebagai closing statement yang disampaikan. Izin saya recap ya dalam 1 menit ini. Oke, silakan. Semua listeners, 4 minggu kita belajar bahwa the neuroscience of money, habits ya, bukan hanya soal cara mengelola uang, tetapi cara mengelola diri. Itu intinya. Di part 1, kita menemukan bahwa kebiasaan finansial terbentuk dari jalur saraf yang dibangun sepanjang hidup. Cara kita melihat uang, meresponnya, memakainya, membelanjakannya, menginvestasikannya. Dan ketika kita memahami otak kita, kita mulai menyadari bahwa perubahan finansial sejati dimulai dari perubahan pola pikir. Di part 2 kita membahas apa? Membahas lebih dalam. Kita belajar tentang the story in your brain. Cerita unik yang membentuk cara kita memandang uang. Kita juga memahami tentang keberuntungan dan risiko, serta pentingnya melatih hati penuh syukur, sebuah kebijaksanaan yang melindungi kita dari kelelahan dan keserakahan. Part 3, mengajarkan kebijaksanaan finansial yang sering dilupakan. Apa itu? Tentang keajaiban compounding yang kerap disalahpahami. Perbedaan antara membangun kekayaan dan menjaga kekayaan itu membutuhkan cara pikir yang berbeda ternyata. Serta bahwa kadang satu momen tepat bisa mengubah seluruh hidup Anda. Semua ini menuntut kita menjadi apa? Lebih sabar, rendah hati, dan bijak di dalam menjalankan hidup. Dan malam ini, kita baru saja selesai, kita tutup semua series ini. Part 4 menutup perjalanan ini dengan pelajaran besar. Ada yang pertama, kebebasan adalah kekayaan tertinggi. Pengakuan dunia sering palsu, smart listeners, dan kekayaan sejati justru tidak terlihat karena itu berbicara mengenai karakter, relasi, kedamaian batin, dan hati penuh syukur. Seluruh seri ini berdiri dari atas kebijaksanaan dari Morgan Housel,
Yeah. Penulis 3 buku karya terpenting, The Psychology of Money, Same as Ever, and The Art of Spending Money. Hormat tertinggi saya untuk beliau dan semoga ini membantu dan sampai jumpa di episode dengan materi-materi dan tema yang berbeda di hari-hari mendatang. Baik ya, semoga apa yang disampaikan selama 4 episode ini bisa Anda pelajari lagi, Anda serap makna-makna positifnya, dan Anda yang terlewatkan jangan khawatir karena videonya lengkap di YouTube channel Smart FM. Kita ketemu lagi minggu depan, Pak Eloy, dengan topik Ya. lainnya dan Smart Business. Demikian Smart Motivation. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya William Darmawan. Saya Eloy Zaluhu, we inspire people, we develop leaders, and transform organizational culture. Sampai Jumpa. Telah Anda ikuti